Oke, terima kasih. Karena dia warga Banten, istrinya PNS di Banten. Pak Kartoyo, ini toko anti demokrasi. Orang nasional. Terima kasih. Saya Kartoyo dari Area Suara Karya. Saya cuma mau nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Projek tadi ya. Saya setuju. Saya juga berpikiran seperti Bu Siti bahwa istilah politik dinasti itu sebetulnya cuma istilah untuk menggampangkan aja. Saya juga nggak paham apa yang dimaksud dengan politik dinasti, apalagi dibanding-bandingkan dengan Amerika gitu. Kalau di Amerika kan George Bush jadi presiden, George Bush juniornya nggak jadi wali kota atau nggak jadi bupati atau nggak jadi gubernur gitu. Kalau di sini kan semuanya simultan gitu. Atut jadi gubernur, adiknya jadi apa, iparnya jadi apa, ponakannya jadi apa gitu. Artinya ya kalau itu mau disebut politik dinasti, saya kira itu mungkin udah budaya kita kali ya. Karena di NU juga misalnya politik dinasti itu gitu kenceng gitu kan. Artinya turun temurun gitu kan. Apa ini? Di ormas-ormas Islam lah, mungkin bukan cuma di NU aja gitu ya. Kalau Muhammadiyah mungkin enggak. Kalau saya nangkap apa yang disampaikan oleh Pak Agus, kemudian Bu Siti dan Pak Burhan, ini memang menarik ya, karena saling berkaitan. Pak Agun dan Bu Siti mungkin bertolak belakang, cuma Pak Burhan memperkuat satu. Pertanyaan saya sebetulnya simpel aja. Pak Agun juga benar, kemudian Bu Siti juga mungkin benar dari satu sisi gitu. Karena ini persoalan yang sulit, rumit gitu. Cuma kalau saya nangkep persoalannya kita lihat dari manfaat dan mudaratnya aja gitu. Artinya kalau yang Pak Agun sampaikan itu manfaatnya apa gitu. Mudaratnya juga apa? Kalau lihat dari Bu Siti kan manfaat mudaratnya lebih banyak gitu. Seperti yang Munir sampaikan tadi, lebih banyak mudaratnya gitu. Setelah apa ada kasus MK kan ketahuan semua. Ternyata mereka main semua gitu. Dan politik dinasti itu kalau kita mau sebut seperti itu juga sebetulnya buruk gitu. Artinya kurang bagus gitu untuk regenerasi. Karena orang-orang yang punya uang saja kan yang bisa tampil di dunia politik gitu. Seperti di beredar di BBM itu keluarga SBY itu ada 15 gitu. Ya, sahabat saya Mullah Warman mau nyalap DPD aja susahnya minta ampun gitu, sendirian gitu kan, adiknya nggak dukung, abangnya nggak dukung ya, jadi jangan boro-boro mau politik dinasti gitu. Jadi emang ada susah. Jadi menurut saya mudaratnya lebih banyak gitu. Nah sekarang bapak dan ibu yang ada di depan ini kira-kira perlu nggak ada semacam pelarangan gitu terhadap, jadi satu orang aja, jadi dalam satu keluarga satu orang gitu yang boleh menjadi anggota DPR gitu. Karena di Golkar juga Kang Agun ada anggota DPR yang bapaknya anggota DPR, istrinya anggota DPRD, anaknya anggota DPR. Kan ada banyak. Banyak gitu kan. Saya nggak tahu ya, jadi memang ini udah budaya kita mungkin ya gitu ya. Jadi kira-kira apa Bu, perlu nggak ada pelarangan gitu? Ada yang melarang satu keluarga itu lebih dari satu orang untuk artinya membatasi. Kemudian juga jadi kalau udah satu orang bapaknya jadi caleg, anaknya udah nggak boleh lagi gitu ya. Mungkin berkaitan juga dengan partai gitu. Atau ada interval waktu 20 tahun gitu ya. Iya, terima kasih. Oke, Pak John. Ya, baik. Saya ketiga narasumber di sini. Ini saya sedikit bercerita soal saya pernah menanyakan ke satu pengusaha di Provinsi Banten. Ini menarik sebenarnya. Mereka mengatakan begini, kalau tidak, ini maaf saya langsung saja ke persoalan Atut sebagai gubernur, lalu ada beberapa saudara-saudaranya yang menjadi pejabat di sana. Dia malah mengatakan begini, sebagai provinsi muda katanya, saya ini sebagai pengusaha, kalau saya tidak percaya kepada satu orang dan orang itu bisa memerintahkan ke bawah dan oleh karena saudara-saudaranya, ini malah bisa berantem, proyek saya bisa gagal. Kenapa katanya? Ini jawara-jawara ini bisa resek semua katanya. Jadi saya perlu satu orang kuat dan orang kuat itu bisa memerintahkan di bawahnya yang juga kuat sehingga proyek saya tidak diganggu. Saya dirikan tiang BTS di sini, besok datang jawara sini. Ini baru satu jawara, datang lagi di sini, ini satu lagi. Tapi dia jujur mengatakan, ketika Atut jadi gubernur, proyek saya sana itu lancar. Ini terlepas saya menilai Atut atau tidak ya. Nah, proyek saya lancar. Bagi pengusaha yang penting kepastian hukum, saya harus pegangan satu orang yang kuat dan di bawahnya harus ngikut. Nah, itulah untuk kepastian usaha. Ini dari segi bisnis atau usaha.
Nah, jadi tidak ada yang salah di situ. Sebagai provinsi baru, coba beri juga ini perlakuan yang istimewa barangkali sampai pada tahap demokrasi matang di sana. Contoh kedua, Riau. Salah satu kabupaten di sana tuh punya PAD 4 triliun. Anda bayangkan Anda berdiri itu di atas duit katanya. Bagaimana kita nggak tergoda katanya? Tergoda untuk kuasa, tergoda untuk membeli suara. Bahkan dibeli 100 ribu pun suara di sana tuh sanggup seorang penguasa. Atau mungkin sponsornya tambang minyak. Ini kan khusus case. Provinsi Riau, Provinsi Banten, dua-duanya sama-sama kaya. Satu minyak, satu mungkin perkebunan atau yang lainnya. Nah, artinya apa? Saya berpikir menjadi, kenapa kita nggak berpikir juga demokrasi kita ini mungkin ya asimetris atau apa istilahnya, kita tawarkan ke daerah-daerah tertentu yang punya khas, mungkin kearifan lokal. Bahkan saya yakin ada satu provinsi barangkali yang cukup ditutup oleh tetua-tetua adat, mungkin di Maluku atau di Papua yang raja-raja di sana itu, cukup per kelompok saja, gak usah pilih langsung di sana. Mungkin 5 orang sepakat aja di sana, mungkin terpilih orang yang lebih baik ketimbang pemilihan langsung. Nah, sebagai Ibu Siti Zuro di LIPI, pernah nggak meneliti hal ini, sehingga kita temukanlah satu rumusan yang baik, efektif, sehingga jalan. Jadi kita nggak habis dalam satu perdebatan-perdebatan yang nanti tidak produktif. Kita terjebak dalam demokrasi prosedural, tapi esensinya nothing. Ini menjadi persoalan. Itu aja. Dan kepada Pak Burhan, maaf, mungkin case di sana apa Pak? Ada persoalan apa di sana dengan dinasti Bapak? Belum cerita tadi, mungkin bukan hanya di Ternate, mungkin di kawasan sana. Ada apa dinasti di sana? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Pak John Terry dari Bisnis Indonesia. Ya, memang soal kepatutan, kalau menurut SBY itu nggak patut, menurut orang Banten patut ya. Jadi sangat-sangat variatif. Patut. Oke, Pak Mur. Saya nyambung aja. Ya, saya kira esensinya memang saya kasih contoh juga. Palopo yang dulu ribut, jumlah penduduknya 125.000. Yang ribut itu yang sempat bakar kantor KPU dan kantor kota itu yang terpilih itu omnya langsung. Sementara yang kalah ini yang ngamuk, yang bakar kantor kota dan KPU itu kemanakan langsung. Adiknya bupati ini. Jadi itu kasus lain ya. Kemudian saya kasih lagi contoh Kabupaten Pindra, IPA, Golkar juga. Itu bupatinya, suaminya kakaknya. Sementara calon yang kalah ini adanya istrinya, baku ipar. Nah, sekarang mau gugatan, tetapi akhirnya turun tangan, ibu mertua turun tangan akhirnya. Bagaimana? Karena di kampung-kampung yang jumlah penduduknya itu, ya kita tahu lah, yang kawin malam itu sepupu, kemana sepupu atau sepupu ya kan. Nah, bagaimana menghindari bagaimana menghindari dinasti seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Jadi persoalan menurut saya aturannya. Di India pun aturannya yang dia. Jangan sampai kita ada kasus langsung ganti undang-undang langsung apa. Pokoknya Ini kerabat siapa? aja aturannya. Karena kasus contoh tadi buat belum yang lain bu, belum di Maluku, belum di Irian Jaya yang penduduknya kecil itu mereka sesama mereka itu bukan orang lain. Karena mereka kawin dalam sepupu anaknya juga gitu, begitu. Jadi saya kira faktor budaya juga seperti tadi Pak Lokal seperti kata. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu. Terima kasih. Ya, hindari dinasti ya. Mungkin memperkuat peran mertua tadi. Pak Jaka. Terima kasih, saya Jaka dari Antara. Pak Agun, kalau saya langsung saja dari berbagai persoalan ini kan sebenarnya sudah terpikirkan juga. Saya yakin DPR juga terpikirkan.